Oke, mari kita pelajari tentang listrik statis ya. Oke, sebagaimana yang sudah kita ketahui, listrik itu ada dua macam, ada listrik statis, ada listrik dinamis ya. Kita sering menyebut listrik statis karena muatannya tidak mengalir ya. Itu listrik statis. Kalau yang muatannya mengalir itu namanya listrik dinamis ya. Oke, lanjut. Yang kita bahas ya, mulai dari KD, SK, indikator, dan materi termasuk evaluasinya ya. Nah, inilah standar kompetensinya. Bisa kita baca ya. Lalu kompetensi dasarnya seperti ini. Indikatornya ya. Ada 5 macam indikator yang harus bisa kita kuasai. Yang menjadi materi indikator pertama. Nah, ini ada suatu gambar merupakan simulasi yang berkaitan dengan listrik statis ya. Oke, seperti inilah. Lihat pada kemasan produk minuman kesehatan ini tercantum tulisan mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion. Apa maksudnya ya? Menurut buku ini, ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kalau ingin lebih jelas, yuk baca materi ini. Muatan listrik. Yang pertama ada teori atom Niels Bohr. Katanya, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke luar atau lintasan luar ke dalam. Sejarah perkembangan atom. Tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron. Menurut Ernest Rutherford, dalam atom elektron bergerak mengelilingi inti atom yang disebut proton. Pada tahun 1932, salah seorang murid Rutherford, James Chadwick, menemukan adanya partikel lain di dalam inti atom, yaitu neutron. Setelah tahun 1930-an, makin banyak partikel berulang ditemukan, antara lain neutrino, muon, dan pion. Pada tahun 1963, fisikawan Amerika Murray Gell-Mann dan Zoswick menyatakan bahwa partikel elementer seperti proton dan neutron tersusun dari kuark dengan berbagai kombinasi. Ada 4 jenis kuark yang berbeda, yaitu Alph, Dawon, Strang, dan Chormid. Ukuran kuark sendiri sekitar 1000 kali lebih kecil daripada proton, sedangkan muatan listriknya 31 atau 32 muatan proton. Susunan partikel zat padat ya. Ini ada zat padat, kalau kita sobek-sobek akhirnya akan menemukan potongan-potongan yang kecil sampai mungkin potongannya sudah tidak bisa dipegang lagi saking kecilnya. Nah, satu partikel kertas ini namanya atom. Ya. Di sini kita bisa perhatikan ada partikel atom yang bisa bergerak. Ya. Partikel atom yang bisa bergerak ini, yang bisa mengitari inti atom, namanya elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Ya,
ya, paling luar, biasanya disebut dengan kulit atom. Sedangkan di inti atom ada dua partikel, ada neutron. Neutron tidak bermuatan, makanya dikatakan netral. Sedangkan proton yang berwarna merah ini bermuatan positif, adanya di inti atom. Jadi yang bisa bergerak ada di kulit atom atau ada di orbit atom namanya elektron yang bermuatan negatif ya. Teori atom sekarang. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain yang pertama proton, yang kedua elektron, yang ketiga neutron. Proton bermuatan positif, dua elektron bermuatan negatif, dan neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi anti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti energi elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sekali lagi, atom dikatakan netral jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Misalnya protonnya ada 2, elektronnya ada 2, itu berarti netral, disebut tidak bermuatan. Sedangkan atom bermuatan positif itu jika atomnya kekurangan elektron, maksudnya elektronnya lebih sedikit daripada proton, yang banyak proton, maka itu bermuatan positif. Atom bermuatan negatif jika atomnya kelebihan elektron. Di sini artinya elektron lebih banyak jumlahnya daripada proton, maka atom disebut bermuatan negatif ya. Atom helium misalnya. Atom helium itu kalau kita perhatikan ya, neutronnya di sini kan ada 2, proton ada 2, elektron ada 2. Berarti atom helium ini bersifat netral ya. Ini juga ada 3, elektron 3, proton 3, berarti netral ya. Nah, muatan listrik pada atom. Nah, elektron-elektron yang berada di kulit atom ini dapat berpindah ke atom yang lain. Ya. Misalnya dari atom Na ya, berpindah ke atom O. Nah, sehingga atom O menerima banyak elektron gitu. Nah, artinya atom Na kehilangan elektron. Ya. Maka yang banyak adalah proton, berarti maka Na disebut bermuatan positif karena yang lebih banyak menjadi protonnya gitu. Sekarang klor ya, maaf tadi bukan O ya, tapi ini klor, Cl berarti. Ini menerima elektron ya, sehingga klor menjadi bermuatan negatif karena elektronnya menjadi bertambah banyak daripada proton gitu. Biar admin channel lebih semangat dan untuk kemajuan-kemajuannya jangan lupa ya subscribe, like, dan juga komentarnya agar dapat perbaikan-perbaikan di video berikutnya ya. Oke, selanjutnya muatan listrik pada benda. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Oh, kenapa ya? Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Nah, seperti ini. Nah, itu ya, karena berarti yang tadi penggaris plastik ini
dapat menarik bulu ayam. Berarti di sini penggaris plastik muatannya berbeda dengan bulu ayam, sehingga perbedaan muatan inilah yang mengakibatkan gejala tarik menarik antara bulu ayam dengan penggaris plastik gitu. Nah, cara memberi muatan listrik pada benda penggaris plastik ini digosokkan ke misalnya kain wol ya. Di sini kain wol. Penggaris plastik asalnya netral. Berarti jumlah proton dan elektronnya sama, sedangkan kain wol juga netral, jumlah proton dan elektronnya sama. Penggaris plastik kita gosok-gosokkan oleh kain wol. Apa yang akan terjadi? Elektron banyak berpindah ke penggaris plastik. Penggaris plastik banyak menerima banyak elektron, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif karena elektronnya lebih banyak gitu ya. Nah, penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Sekarang yang kaca ya. Kaca kalau digosok dengan kain sutra ya, yang asalnya netral sama netral, nah kaca ini akan memberikan banyak elektron ke kain sutra, sehingga kain sutra menerima banyak elektron dari kaca ya. Maka kaca menjadi bermuatan positif karena tinggallah proton yang lebih banyak ya. Sekarang materi indikator yang kedua. Interaksi antara muatan listrik. Kaca dengan kaca karena sama muatannya, yaitu positif dengan positif, artinya sejenis muatannya, maka akan tolak menolak gitu ya. Oke, lanjut. Beda dengan plastik dengan kaca. Kalau plastik kan tadi bermuatan negatif, kaca bermuatan positif, akhirnya akan tarik menarik interaksinya. Selanjutnya kita bahas tentang hukum Coulomb. Ini ada Q1, Q2, muatan ke-1 dan muatan kedua. F gaya Coulomb ke-1 dan ini F gaya Coulomb ke-2. Jarak antara Q1 dan Q2, jarak antara muatan ke-1 dan muatan kedua disimbolkan dengan R ya. Gaya Coulomb disimbolkan dengan F. Nah, kalau yang positif dengan negatif kan jadi saling mendekat. Ya, saling mendekat, tarik menarik kan. Tapi kalau yang tadi positif dengan positif karena sejenis, jadinya tolak menolak gitu. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan, sehingga gaya Coulomb dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat ya. Oke, keterangannya begini. F artinya gaya Coulomb, satuannya Newton. Q artinya muatan, berarti Q1 Q2 muatan ke-1 muatan kedua, satuannya Coulomb. R jarak, satuannya meter, dan K ketetapan dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Materi indikator yang ketiga, medan listrik ya. Ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik
Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q jika benda uji mendapat gaya. Maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Ini gambarannya ya. Itu medan listrik. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Nah itu, jadi kalau semakin jauh ya kuat medan listriknya semakin kecil, tapi semakin dekat gaya kuat medan listriknya semakin besar ya. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Nah, seperti ini. Arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Sedangkan yang negatif, arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan ya. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan sekarang. Nah, kalau berdekatan ya seperti ini. Ada yang tarik-menarik, ada yang tolak-menolak polanya itu. Kuat medan listrik. Nah, seperti ini gambarannya. Jarak ya antara muatan yang pertama dengan muatan yang kedua. Benda bermuatan listrik Q diletakkan benda uji bermuatan Q berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. E sama dengan F per Q. Atau E sama dengan K Q per R kuadrat Q. E sama dengan K Q per R kuadrat. E artinya medan listrik, satuannya Newton per kolom. Q muatan benda, satuannya kolom. Q muatan uji, satuannya kolom. R jarak dari benda, satuannya meter. F artinya gaya, satuannya Newton. Indikator yang keempat. Induksi listrik. Peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Nah ini ya induksi listriknya. Berarti netral ini karena jumlah proton dan elektronnya sama. Oke, memberi muatan listrik pada benda dengan cara induksi. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Nah, seperti ini. Jadi kalau netral diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Ini bumi kan ya. Memberi muatan listrik pada benda dengan cara induksi ya, netral dengan negatif, maka kalau diinduksi bendanya menjadi bermuatan positif ya. Kesimpulan, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Indikator yang kelima. Elektroskop, alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Yang kedua, mengetahui jenis muatan suatu benda. Itulah fungsi dari elektroskop. Ini ada gambar elektroskopnya. Kalau lebih jelas seperti itu. Ada bagian kepala elektroskop, ada yang disebut dengan konduktor. Dan ada daun elektroskop, dinding kaca ya. Prinsip kerja elektroskop.
Pada saat elektroskop netral, daun elektroskop itu tertutup kalau netral. Lalu pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop terbuka. Nah, itu kalau bermuatan jadi terbuka. Muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Ini netral. Yang ini kalau dikasih muatan positif. Kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop membuka. Nah, seperti itu. Kepala elektroskop disentuh tangan, maka elektroskop dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop, maka daun elektroskop menutup ya. Yang satu lagi, elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Ini ada petir ya. Kok mengapa ada petir? Sebelum hujan badai, awan dalam kondisi netral. Ketika hujan badai terjadi gesekan antara partikel-partikel awan dengan udara sehingga menyebabkan awan bermuatan listrik. Apabila awan melewati gedung yang tinggi, muatan negatif di dasar awan akan menginduksi bangunan gedung. Apabila muatan pada awan bertambah, gaya elektrostatis akan memaksa muatan negatif meloncat secara tiba-tiba dari dasar awan ke puncak gedung yang disertai dengan bunga api listrik. Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba menghasilkan bunga api listrik ini yang disebut dengan petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya sangat kuat dan panas yang menyebabkan udara memuai mendadak. Pemuaian udara yang mendadak menghasilkan bunyi ledakan menggelegar yang disebut guntur. Petir dapat terjadi dari awan ke bumi, dari bumi ke awan, atau dari awan ke awan. Kilat. Seperti ini gambarannya ya. Nah, sehingga diteruskan ke tanah elektronnya tersebut. Generator Van de Graaff. Mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar, yaitu generator Van de Graaff. Ada bagian logam berongga, ada silinder logam, ada sabuk karet, dan silinder oli. Lagi generator Van de Graaff, bola logam berongga, silinder logam, sabuk karet, dan silinder oliten. Prinsip kerja. Gesekan antara dua permukaan benda secara berulang-ulang dapat menimbulkan muatan listrik.